Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, umat GBI Victory yang berkemenangan di dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini kita kembali jumpa dalam Victorious Devotion, ya, sarana wadah untuk kita mendengar suara Tuhan. Kita mau satu dalam doa sebelum kita renungkan kebenaran firman. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia anugerah-Mu yang terus jadi dalam hidup kami, terus ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, sertai kami mau dengar firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, senang pagi ini kita jumpa dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Ya, saya tahu masalah tetap ada, ya, tapi Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatunya. Kita sudah ada di bulan Februari. Di bulan yang lalu Tuhan sudah sertai, dan bulan Februari pun Tuhan akan sertai kita. Jangan lupa tema GBI Victory di tahun 2026 adalah Divine Connection, dan kita masuk di dalam bulan Februari dengan satu tema Divine Direction. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membahas salah satu bagian dari tema Divine Direction dalam satu bingkai Divine Connection, di mana kita mau belajar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Kita belajar pagi ini saya beri judul renungan kita, devotion kita, membuka arah ilahi. Bagaimana kita bisa tahu arah tujuan hidup kita? Seringkali kita tanya, Tuhan saya harus apa? Tuhan saya harus bagaimana? Dan lain sebagainya. Ya, bacaan kita dalam devotion ini Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, luar biasa. Di sini dikatakan bahwa jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-19 juga katakan demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan menerima hasil yang baik. Banyak orang bertanya, berdoa dan selalu dengan satu pertanyaan yang kurang lebih sama. Tuhan, apa rencanamu atas hidupku? Apa yang harus aku kerjakan. Namun seringkali setelah bertanya kita mesti menunda, mengambil waktu jeda, mengambil waktu kosong untuk apa? Untuk mau taat. Seringkali jawaban dari segala sesuatunya sederhana saja, taat. Ya, kenapa taat? Ya, karena Alkitab menunjukkan satu prinsip sederhana yang mendalam. Tuhan nggak memberi arah terlebih dahulu. Ya, Tuhan nggak memberikan arahnya dulu baru taat. Tapi kadang-kadang atau seringkali Tuhan meminta ketaatan dan akan membuka arah. Ya, tadi judulnya membuka arah ilahi. Bagaimana untuk membuka arah ilahi? Taat. Kuncinya adalah taat. Mazmur 25 ayat yang ke-12, saya kutip, Tuhan memberitahukan jalan yang harus dipilihnya kepada orang yang takut akan Dia. Di sini dikatakan bahwa perhatikan urutannya, bukan Tuhan memberi jalan lalu orang takut akan Dia, mendengar Dia. Mendengar di sini adalah mendengar dan segera melakukannya. Mendengar bukan mendengar yang ambil waktu panjang untuk mencari alasan, waktu panjang untuk terus bertanya dan gak mau taat, tapi mendengar dan taat. Ketaatan bukan menunggu segala sesuatunya jelas. Ketaatan adalah satu sikap di mana kita atas dasar itulah sikap kita percaya kepada Tuhan. Dan ketaatan akan mendahului, akan diiringi oleh yang namanya divine direction. Arah atau tujuan ilahi itu akan terbuka dengan jelas tatkala kita sudah mengambil langkah pertama, taat. Oleh sebab itu membuka arah ilahi
Kuncinya adalah ketaatan. Ketaatanlah yang membuka arah ilahi dalam kehidupan kita. Yesaya 1:19 menegaskan, jika kamu menurut, mau mendengar, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi apa konsekuensinya kalau kita dengar, tapi kita nggak mau menurut? Ayat 20. Tetapi jika kamu melawan, memberontak bukan soal menentang, tapi melawan, memberontak, itu adalah kita sudah mendengar, tapi kita nggak mau lakukan, kita nggak mau taat. Itu melawan dan memberontak di hadapan Tuhan. Apa konsekuensinya? Maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Ada kata penegasan, sungguh Tuhan menegaskannya. Oleh sebab itu, ayo taat akan apa yang Tuhan katakan. Pribadi lepas pribadi mungkin berbeda. Ketaatan saya yang Tuhan nantikan mungkin berbeda. Saya membawakan satu khotbah, Tuhan mau apa? Tuhan mau saya. Apa ketaatan yang Tuhan nantikan? Saya tahu. Apa ketaatan yang saudara butuh lakukan? Saudara pasti tahu. Yakin, percaya, hati nurani Roh Kudus berbisik di hati saudara untuk ketaatan yang kita mau dan harus lakukan. Yang menjadi kunci adalah ketaatan. Saya mendengar satu khotbah Pakus berkata bahwa ada cerita seorang nabi yang diutus ke Betel dan dia dibilang jangan makan, jangan minum di tempat itu, jangan berbalik melalui jalan yang sama. Dan kita tahu bahwa dia tahu itu perintah Tuhan, tapi karena ada satu nabi tua yang berkata bahwa ini firman Tuhan, kamu harus datang ke tempat saya, makan, minum. Dan dia berbalik ke jalan di mana dia melaluinya. Kenapa dia dihukum? Ada pertanyaan dari seorang anak muda. Kenapa dia yang dihukum, Om? Kuncinya kalau kita baca adalah taat. You udah dengar, you udah tahu firmannya, jangan makan, jangan minum. Kuncinya taat. Ayo kita belajar taat dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang Tuhan minta. Kadang-kadang Tuhan minta sesuatu yang jangan salah dalam hidup kita. Taat. Jadi ketaatan membuka arah ilahi. Tuhan memberikan jalan yang harus kita pilih. Kuncinya kita taat dan kita takut akan Dia. Tuhan gak memberikan jalan duluan terus orang takut akan Dia, tapi Tuhan minta ketaatan dalam kehidupan saya dan saudara. Masalahnya mau taat nggak? Mau taat nggak? Tanya kepada diri sendiri. Hai Anes, mau taat nggak? Tuhan udah kayaknya udah buka komunikasi nih. Ayo, mau taat nggak? Mau taat nggak? Dan mau taat nggak? Ayo kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah Anes sedang menunda ketaatan sambil menunggu tanda? Itu yang seringkali dipakai menjadi alasan. Menunda ketaatan sambil menunggu tanda, padahal taat. Maka tanda-tanda akan kita lihat bahwa Tuhan menuntun kita. Taat sulit, tapi harus taat. Apakah Anes atau saudara sekalian meminta Tuhan menunjukkan jalan dulu baru mau taat, tapi nggak mau melangkah? Harusnya melangkah dengan ketaatan. Maka Dia yang akan menunjukkan jalan. Berat ya, berat. Tapi inilah devotion kita. Mau terus membawa kita semakin dekat. Lalu mungkin di area mana sih saya meminta atau Tuhan meminta saya taat? Itu area-area penting di mana ketaatan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayo kita renungkan, ayo kita memiliki keintiman sama Tuhan. Ya, divine direction, nggak akan pernah terjadi divine direction, divine connection kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah bersekutu. Kenapa? Karena directionnya Tuhan itu juga dari kebenaran firman yang kita baca hari lepas hari, dari hubungan dengan Roh Kudus yang kita bina waktu lepas waktu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ayo taat. Apa yang Tuhan minta taat, kita sendiri yang tahu. Mungkin orang terdekat kita nggak tahu, tapi kita sendiri pasti tahu untuk kita bisa taat. Sekali lagi, ketaatan membuka arah ilahi. Ketaatan is open divine direction. Jadi kuncinya taat, taat, dan taat. Tuhan nggak menuntun orang yang hanya ingin tahu kehendak Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu dalam hidupku? Kesannya wow, luar biasa. Tuhan nggak akan
mau tuntun orang yang sedemikian. Tapi orang yang bersedia taat, Tuhan aku mau taat, Tuhan aku taat, dan Tuhan akan bukakan jalan. Jika hari ini, jika pagi ini mendengar divine direction dan divine connection ini melalui Victorious Devotion, dan kita memilih untuk taat, Tuhan aku mau taat, maka Dia Tuhan yang setia akan membuka jalan, menunjukkan jalan. Karena ketaatan bukan akhir dari sebuah kebebasan, bukan akhir dari sebuah kemerdekaan, melainkan ketaatan adalah awal dari hidup kita yang terarah di dalam directionnya, tuntunannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk pimpinanmu, untuk kami mau taat, dan itu membuka arah ilahi dalam kehidupan kami, kemana kami harus pergi, kemana dan apa yang harus kami buat. Kiranya Tuhan memampukan kami melakukan ini semua, karena kami memiliki divine connection bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion berikutnya. Shalom.